Oke, so kita lanjut ya ke bagian esainya dan kita akan hapus dulu untuk nomor 20 dan kita akan lanjut dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke, wait. Ini sepertinya agak panjang soalnya. Oke, so ini udah saya perbaiki ya. Kita mulai dari nomor 1. Mengapa larutan yang mengandung campuran HCOOH dengan CH3COONA bukan larutan penyangga? Why? Oke, nomor 1. Oke, nomor 1 katanya HCOOH itu dan CH3COONA katanya bukan buffer atau bukan larutan buffer atau bukan larutan penyangga. Oke. Nah, alasannya kenapa? Oke, sekarang kita tahu bahwa ini dari si CH3CONA ini merupakan garam. Ya kan? Merupakan garam. Kemudian si HCOOH-nya ini adalah merupakan asam lemah. Oke, secara penyusunnya benar. Asam lemah dengan garam itu bisa membentuk larutan penyangga. Tetapi, apakah si garamnya ini mempunyai basa konjugasi dari HCOOH? Sekarang kita cek dulu. Kita cek dulu untuk basa konjugasi dari HCOOH. Bagaimana? Oke, dari HCOOH ini kalau membentuk basa konjugasi itu dengan cara mengurangi satu H plusnya, sehingga apa? Ya, jadi HCOO-. Itu dari basa konjugasinya. Nah, sekarang kita cek penguraian garamnya. Penguraian garam CH3COONA. Oke, apakah dia mengandung HCOO-? Nah, CH3COONA itu akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, kalau kita lihat ternyata ini basa konjugasinya tidak ada di garamnya. Jadi dapat disimpulkan kenapa bukan larutan penyangga. Alasannya adalah garam CH3COONA tidak mengandung basa konjugasi dari HCOOH yaitu HCOO-. Tuh. Jadi alasannya jadi kalau misalkan alasannya tuh bisa banyak ya. Kalau emang misalkan kenapa bukan larutan penyangga? Bisa jadi alasan yang pertama adalah penyusunnya. Karena kalau misalkan garam itu pasti bukan larutan penyangga karena penyusunnya tidak sesuai. Karena harus lemah ya dengan garam. Tapi kalau lemah sama garamnya ini udah sesuai, yang alasan bisa jadi kedua adalah garamnya itu tidak mengandung asam atau basa konjugasi dari yang lemahnya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Jika KaHF adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini 10 pangkat min 4. Tentukan pH campuran 100 ml larutan HF 0,1 molar dengan 50 ml KF 0,1 molar. Oke, so berhubung ini hitungan, to make sure cara-caratannya bisa terpenuhi. Untuk soal nomor 1 dan jawabannya kan saya hapus terlebih dahulu. So kalau misalkan ini kan menyatat ya berarti otomatis dihapus di pause terlebih dahulu ya. Oke, untuk nomor 2 kita punya 100 ml HF 0,1 molar dengan KF 50 ml KF 0,1 molar. Oke, sekarang kita akan cek dulu. Ada penyusunnya benar nggak sih? Oke, sekarang si KF-nya ini merupakan garam. Oke, garam. Kemudian si HF ini merupakan asam lemah.
Oke, sekarang kita cek dulu. Asam lemah sama garam itu nggak ada di hidrolisis ya. Jadi ini pasti fix larutan penyangga. Cuman kita cek dulu, apakah emang dia memenuhi larutan penyangga atau tidak, gitu kan? Oke, ya udah. Pertama dari asam lemahnya dulu nih. Nah, dari HF atau misalkan basa konjugasi ya, berarti basa konjugasi dari HF itu sendiri adalah HF ini akan melepas atau berkurang satu H plusnya membentuk F min. Sekarang dari penguraian garamnya, penguraian garamnya itu adalah garam KF ya, maka KF itu akan terurai menjadi K plus ditambah F min. Nah, ternyata ada pasangan basa konjugasinya ya. Ada basa konjugasinya. Berarti ini larutan penyangga nih. Ya udah, kira-kira penyangga apa nih atau buffer apa? Nah, yang kita lihat yang lemah apa nih? Asam. Berarti ini buffer asam. Ya udah, karena berhubung buffer asam, maka kita menghitung H plusnya. Ka dikali asam per garam. Oke. Karena ini dikasih tahu volumenya juga, ya kan? Maka kita cari ya molnya. Oke, sekarang dari HF terlebih dahulu. HF kalau kita nyari molnya berarti N sama dengan M kali V. N sama dengan 0,1 kali 100. Berarti N-nya adalah 10 milimol. Kemudian untuk KF itu adalah N sama dengan M kali V. Berarti N sama dengan 0,1 kali 50. Berarti N-nya adalah 5 milimol. Nah, 5 milimol nih. Karena satuannya udah sama, berarti nggak ada masalah ya. But be careful. Ingat, di garam KF yang dipakai itu bukan murni langsung 5 milimol ya. Nah, ini 5 milimol. Ini 5 milimol. Ini 5 milimol. Dan yang dipakai 5 milimolnya adalah yang dari yang lemahnya. Ya, oke, hati-hati. Jangan lupa untuk diuraikan garamnya. Oke, Ka-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4. Dikalikan dengan asamnya 10 per garamnya adalah 5. Ya udah, berarti H plusnya sama dengan, nah ini kan dicoret jadi 2 ya. Bawahnya 1 atasnya 2. Jadinya berarti ini 14,4 ya. Kalau dihitung 14,4 dikali 10 pangkat min 4. Ya udah, berarti perhitungan pH-nya berapa sih? Gitu kan. Ya udah, pH-nya itu sama dengan min log H plus. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau rubah bentuknya ini, karena gini, nanti kan bentuknya bisa beda-beda tuh jawabannya. Kayak misalkan 14,4 kali 10 pangkat min 4, berarti pH-nya ini setara dengan berarti 4 dikurang log 14,4. Nah, misalkan kalian mau rubah bentuknya. Misalkan H plusnya jadinya, saya nggak mau 14,4 deh, saya maunya 1,44. Boleh. Ini berarti mundur 1, ini bertambah 1, supaya mengimbangi. Jadi 10 pangkat min 3. Ingat ya, ini satuannya molar ya. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu perhitungan pH-nya ya berarti min log H plus. Nah, berarti pH sama dengan min log dari 1,44 kali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya sama dengan ya 3 dikurang log 1,44. Ya, emang nilainya sama enggak? Of course nilainya sama. Nah, kalau misalkan ini ya berarti harus mau nggak mau pakai kalkulator nih. Jawabannya berapa ya? Oke. Nah, ternyata jawabannya kalau kita hitung pakai kalkulator itu adalah ini 2,84 dan untuk di sini juga sama ternyata 2,84 ya. Oke nih. Kalau kalian bisa lihat tuh ada saya ngitung 4 dikurang log 14,4 jawabannya 2,84 dan kalau saya hitung 3
dikurang log 1,44, jawabannya pun akan sama. Ya, karena emang logaritma itu bisa rubah bentuk seenak jidatnya dia. Maunya kayak gimana? Karena nanti ini kalau misalkan dirubah dalam bentuk lain bisa nggak? Oke. Sekarang berarti ini kita akan bahas terkait dengan perubahannya. Oke. Untuk nomor 2, I think ini udah ya, jawabannya 2,84, atau kalian mau bikin salah satu dari mereka berdua juga nggak apa-apa. Karena gini, kalau misalkan ini saya rubah lagi, saya nggak mau deh 14 ini. Saya mau bikinnya adalah 144 kali 10 pangkat min 5, boleh juga. Nanti jawabannya 5 dikurang bla 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 bla. Seperti itu. Nah, nanti ini kan 144 ini kan bisa dibikin rubah bentuknya lagi. Makanya sebenarnya jawabannya tuh panjang banget. Ya. Oke. Tapi di sini saya mau bikin versi keduanya dari ini ya. Versi ke beberapanya. So, untuk nomor 2-nya dihapus. Nah, di sini saya mungkin bakal yang saya simpan atau yang saya yang ini aja ya. Oke. Nah, untuk nomor 2-nya dihapus total. Nah, seperti ini. Karena tuh compare ya, untuk membandingkan. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau bikin seperti ini. Ini H plus sama dengan 144 kali 10 pangkat min 5. Boleh nggak? Boleh. Nanti pH-nya sama dengan min log H plus. Berarti pH sama dengan min log 144 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 dikurang log 144. Nah, di sini pasti jawabannya tetap ini ya, 2,84. Kalau emang misalkan kita cek dengan menggunakan kalkulator, 5 dikurang log 144, nih jawabannya segini juga ya. 2,84163,751. Nah, tapi di sini yang menarik adalah kita tahu bahwa ini kan 5 dikurang log 12 pangkat 2. Jadi pH sama dengan 5 dikurang 2 kali log 12. Boleh nggak? Boleh. Jawabannya pun 2,84. Jadi kalau misalkan kita hitung 5 dikurang 2 dikali log 12, jawabannya akan sama ya, 2,84. Bisa nggak berubah lagi? Bisa. Dari si siapa nih? Kita tahu bahwa 12 itu kan 2 pangkat 2 kali 3 kan, kalau bentuk paling sederhananya. Ya udah, berarti pH sama dengan 5 dikurang 2 kali log 12 itu pH sama dengan 5 dikurang 2 kali log 2 pangkat 2 kali 3. Berarti pH-nya sama dengan 5 dikurang 2 dikali log 2 pangkat 2 ditambah log 3. Berdasarkan sifat matematisnya ya. Karena takutnya mungkin ada beberapa guru yang suruh merubah bentuknya. Karena nanti soal seperti ini nih kasusnya nanti di PG gitu. Kita jawaban ketemunya versi yang seperti ini, tapi yang diminta yang kayak gini. Ya kalian harus bisa ngerubahnya gitu loh. Ini 5 dikurang 2 dikali 2 log 2 ditambah log 3. Berarti pH-nya itu sama dengan 5 dikurang 4 log 2 ya kan, ditambah dengan 2 log 3. Nah, kalau misalkan kita hitung ini dikurang 2 log 3 ya, kok ditambah dikurang 2 log 3. Ya, sekarang kita cek kalkulator. 5 dikurang 4 log 2 dikurang 2 log 3. Jawabannya akan sama seperti itu ya. Oke, kalau ini mau rubah ke sini langsung juga sama ya prosesnya, tahapannya ya, menggunakan sifat logaritma. Oke. So, ini sebagai pengetahuan tambahan aja, karena takutnya nanti di versi PG yang akan sedikit menyulitkan. Karena kalau di versi esai, I think kalian bentuk sampai sini aja pun boleh, ini aja pun boleh, ini aja pun boleh.
terserah bentuknya gimana, yang penting hasilnya itu nggak salah gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, so kita hapus dulu untuk coret-coretannya. Kita lanjut ke nomor 3. 3 itu adalah ada gelas kimia 1 berisi 100 ml CH3COH dan gelas kimia 2 berisi 50 ml NaOH 0,1 molar. Ka-nya sekian, tentukan pH larutan dari masing-masing gelas. Oke, berarti ini pertanyaannya ada double ya. Oke, yang pertama dulu pH masing-masing. Berarti kita bahas 100 ml CH3COOH 0,1 molar tuh pH-nya berapa sih? Nah, kita tahu bahwa ini merupakan asam lemah. Berarti yang akan kita cari H plusnya dengan rumus akar Ka dikali Ma. Nah, berarti H plus sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali molaritas asamnya adalah 10 pangkat min 1. Ya. Jadinya berarti H plusnya itu adalah akar dari 10 pangkat min 6. Yang jawabannya adalah ya H plusnya adalah 10 pangkat min 3 molar. Seperti itu ya. Oke, terus pH-nya berapa? Ya pH-nya adalah min log H plus, yaitu adalah pH sama dengan min log 10 pangkat min 3, berarti pH-nya sama dengan 3. Jadi sebelum dicampurin, si CH3COH ini mempunyai pH sebesar 3 dan sesuai dengan kunci jawabannya. And then untuk yang 50 ml larutan NaOH 0,1 molar itu ini merupakan basa kuat. Nah, berarti yang akan kita hitung dulu adalah OH min. But be careful. Biasakan kalau kalian mau pakai rumus boleh ya. 1 dikali 0,1 alias B dikali MB boleh. Nanti yang jawaban OH minnya adalah 1 dikali 0,1, berarti OH minnya adalah 10 pangkat min 1 molar. Itu boleh. Atau kalian breakdown, NaOH itu akan terurai menjadi Na plus tambah OH min. Oh, ini 0,1. Ini 0,1 juga nih. Tuh. Jadi kalian kalau emang bisa brainstorming seperti ini gitu ya, kalian bisa mengerjakan lebih cepat untuk proses dari OH minnya itu sendiri. Nah, berarti yang akan kita hitung adalah pOH-nya dulu dong, ya kan? Min log min log OH min, berarti pOH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 1, berarti pOH-nya sama dengan 1. Ya udah, pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti pH-nya sama dengan 14 kurang 1. Berarti pH-nya sama dengan 13. Seperti itu ya. Jadi ternyata pH sebelum dicampurkan si NaOH ini punya pH 13. Oke, dan sesuai dengan kunci jawabannya. And then kita akan jawab yang B. Nah, untuk yang A sampai segini aja. Kita akan lanjut yang B. Bagaimana kalau dilarutkan dan dicampur secara merata? Oke, kita tulis dulu berarti. Karena ini berarti direaksikan ya. CH3COOH ditambah dengan NaOH. Kita tahu bahwa ini adalah asam lemah. Dan ini NaOH adalah basa kuat. Berarti kalau misalkan kita mau bikin ini larutan bisa buffer atau hidrolisis. So kita bikin dulu reaksinya. Langsung CH3COONA ditambah dengan H2O. Ya udah, mula-mula reaksi sisa. Ya udah, tinggal kita cek dulu apa yang perlu kita hitung di sini. Molnya, ya kan? Oke. Sekarang dari perhitungan mol untuk CH3COOH. Itu sama dengan N sama dengan M kali V. Berarti N sama dengan 0,1 kali 100. Berarti N-nya adalah 10 milimol. Terus abis itu untuk si NaOH-nya itu adalah N sama dengan M kali V sama dengan
0,1 kali 50. Berarti N-nya adalah 5 milimol. Ya udah kita masukin. Ini 10 milimol, ini 5 milimol. Nah, yang awalnya ini di garamnya ini pasti belum terbentuk dan H2O-nya belum terbentuk. Terkecuali ada soal yang sudah mengatakan si garamnya ini dimasukkan ke sini gitu. Ya, itu bisa jadi. Ya udah, sekarang jangan lupa kita bagi koefisien molnya dengan koefisiennya masing-masing 5. Tapi be careful ya, jangan lupa disetarain. Karena ini saya udah tahu udah setara, makanya nggak perlu saya setarain. Oke, berarti ini 10 sama 5. Berarti pilih yang paling kecil. Berarti ini habis nih si NaOH-nya. Ya udah, kalau NaOH-nya habis, berarti awalnya 5 milimol, berarti bereaksi 5 milimol juga dong. Nah, sisanya karena koefisiennya sama-sama 1 yang mengikuti dari reaksinya NaOH. 5 milimol, ini 5 milimol, ini berarti terbentuklah 5 milimol. Masih ada sisa ya, si asam asetatnya, dan terbentuklah natrium asetat 5 milimol dan airnya juga 5 milimol. Ya udah, berarti ini dapat disimpulkan kasus apa nih? Ya, karena berhubung si kuatnya habis dan lemahnya bersisa, maka ini adalah kasus buffer. Buffer apa? Buffer asam. Ya udah, berarti yang akan kita hitung adalah H plusnya sama dengan Ka dikali asam per garam. Be careful. Ini garamnya ini jangan lupa diuraikan ya. CH3COONa menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, karena berhubung ini 5 milimol, berarti ini 5 milimol, ini 5 milimol. Kira-kira 5 milimol mana yang akan dipakai? Yang akan dipakai adalah 5 milimol yang dari yang lemah. Ingat ya, jangan lupa. Ya udah, berarti langsung masukin. H plusnya sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali asamnya adalah 5 milimol, per garamnya adalah 5 milimol. Jadi H plusnya ini sama dengan 10 pangkat min 5. Ya udah, langsung hitung pH-nya. Min log H plus. Ya udah, berarti pH sama dengan min log 10 pangkat min 5. Maka jawaban pH-nya adalah 5. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Itu ya, hati-hati. Kalau misalkan ini berhubung mungkin masih masuk ke bab larutan penyangga, bisa kita identifikasi, oh fix ini larutan penyangga yang dibahas. Tapi jangan sampai ketika nanti dicampur kalian bingung nih, mana hidrolisis, mana larutan penyangga. Nah, cara membedakannya adalah kalau hidrolisis sama-sama habis, kalau larutan penyangga lemahnya bersisa. Itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke nomor 4. Tentukan pH campuran 0,02 mol NH3 dengan 0,1 NH4 2 kali SO4 jika KBNH3-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Kata si kunci jawabannya ini 8 nih pH-nya. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, 0,0 NH3 ditambah dengan NH4 2 kali SO4. Wah, ini adalah basa lemah dan si NH4 2 kali SO4 ini adalah garam. Nah, dimana kita uraikan dulu ya. Berarti ini asam konjugasi dari basa lemahnya dari asam konjugasi NH3 itu NH3 akan mendapat 1 H plus atau menarik 1 H plus sehingga jadi NH4 plus. Ada nggak? Takutnya malah nanti pas kita hitung malah nggak ada kepake. Karena takutnya nanti ini soal emang sengaja disalahin, tapi emang misalnya bisa dihitung, but be careful. Kalau nggak ada jangan dihitung ya. Kalau misalkan nih tiba-tiba kasusnya mungkin garam sama asam lemahnya atau garam sama basa lemahnya nggak sesuai, itu kalau kalian hitung percuma, dihitung salah. Karena yang benar adalah tidak usah dijawab. Lah bagaimana? Orang bukan larutan penyangga kan? Nah, seperti itu. Oke, ini penguraian garam.
Ya, penguraian garamnya adalah penguraian garam dari NH4 2 kali SO4 akan terurai ini akan terurai menjadi apa? Nah, akan terurai menjadi 2NH4 plus tambah SO4 2-. Seperti itu. Ya udah, berarti karena berhubung ada kesesuaian nih antara si NH4 plus yang di sini sama di sini, ya udah. Even though walaupun koefisiennya beda nggak ada masalah. Yang penting yang kita bahas adalah si ionnya, ya. Oke, berarti ini kasus buffer apa nih? Buffer basa. Ya udah, berarti yang akan kita cari adalah OH- dengan rumus Kb dikali basa per garam. Jangan lupa, garam yang nanti kita hitung itu jangan serta-merta langsung dimasukin aja nih barbar. 0,1 mol. Ini 0,2 mol, ini 0,1 mol. Berarti yang dimasukin yang mana nih? Yang kita akan masukkan adalah si yang dari NH4 plusnya. Jadi yang dipakai tuh 0,2 mol ya, bukan 0,1. Ya udah, berarti OH- sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 5, basanya tuh 0,02, jadinya 2 dikali 10 pangkat min 2 per ini 2 kali 10 pangkat min 1. Ya udah nih, coret. Sehingga OH-nya berapa nih? Ya, 10 pangkat min 6. Ya. Ditambahin, ya kan? Pangkatnya ditambahin jadinya min 7, terus dikurang sama min 1 jadinya min 6. Ya udah, berarti yang akan kita hitung adalah POH-nya adalah min log OH-. Berarti POH-nya sama dengan min log dari 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya sama dengan 6. Ya, karena berhubung yang ditanya adalah pH, be careful ya. Kalau cuma ditanya POH cukup sampai sini. Tapi kalau ditanya pH ya lanjut lagi. Nah, berarti pH sama dengan 14 dikurang 6. Berarti pH-nya sama dengan 8. Oke. So, untuk nomor 4 pH-nya jawabannya 8 dan sesuai dengan kunci jawabannya. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya dan soal terakhir untuk uji komprehensi bab 8. Oke. So, kita hapus dulu untuk soal nomor 4-nya dan kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. pH larutan penyangga asam karbonat dan bikarbonat ya. Nah, jadi ini berarti asam karbonat itu H2CO3 dan bikarbonat itu adalah CO3 2- ya, seingat saya. Oke. Nah, nanti kita cek dulu. Itulah perbandingan konsentrasi asam karbonat terhadap ion bikarbonat. Konsentrasinya berapa nih? Oke, ya udah. Berarti di sini so di soal diminta bahwa asam karbonat itu adalah H2CO3 ditambah dengan HCO3-. Katanya mempunyai pH sama dengan 8. Nah, di sini ini adalah asam lemah ya. Asam karbonat itu adalah asam lemah. Karena kalau memang ini bukan asam lemah melainkan asam kuat, maka pasti bukan di soal nggak dikasih tahu larutan penyangga kan. Nah, karena berhubung larutan penyangga ini pasti fix lemah dan HCO3-nya ini akan membentuk garam. Nah, berarti ini kasusnya buffer asam. Oke. Buffer asam. Nah, sekarang berarti hitunglah perbandingan konsentrasi. Nah, di sini kita cek dulu apakah benar gitu ya. Kalau misalkan ini berarti basa konjugasi dari H2CO3. Berarti H2CO3 ini akan mengurangi satu H plusnya menjadi HCO3, tapi karena sudah melepas jadinya minus ya. Terus ternyata sesuai nih, garamnya mengandung HCO3. Ya udah, berarti memang bener nih, ini kasus larutan penyangga atau buffer asam. Ya udah, berarti yang akan kita hitung adalah ya udah perbandingan konsentrasinya. Nah, berarti ini kita hitung H plus pakai rumus H plus. Ka asam per garam.
Nah, karena ditanya konsentrasi, ya udah kita masukin dong konsentrasinya. Ya udah, berarti pH plusnya belum ada. Dapat dari pH sama dengan 8. Min log H plus. 8 sama dengan min log H plus. Berarti konsentrasi H plusnya sudah dapat diselesaikan, yaitu adalah 10 pangkat min 8. Ya, langsung aja. Ya udah dimasukin 10 pangkat min 8 sama dengan Ka-nya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 7 dikali dengan konsentrasi asam per konsentrasi garam. Nah, di sini kenapa kok garamnya kita nggak perlu uraikan? Karena udah ada nih, dikasih tahu ternyata ini koefisiennya 1. Ya udah gitu ya. Oke, berarti ini konsentrasi asam terhadap ion bikarbonatnya. Berarti yang diminta tuh asam per garamnya itu berapa sih perbandingannya? Ya udah, berarti ini kalau kita hitung kan berarti 10 pangkat min 8 per 4,2 kali 10 pangkat min 7. Berarti bisa kita bilang konsentrasi perbandingan asam dengan per garamnya sama dengan berarti berapa? 10 pangkat min 1 per 4,2. Seperti itu. Ya, atau kalau misalkan kita hitung berarti 0,1 dibagi 4,2 tuh berapa sih? Ya, sama-sama kali 10 gitu. Boleh ya. Jadi ini konsentrasi asam per konsentrasi garamnya adalah ini 1 per 42. Seperti itu ya. Coba kita cek dulu ya. 10 pangkat min 1 kalau dikali 10 kan jadi ini 0,1 kan ya. 0,1 per 4,2 jadinya 1 per 42. So, perbandingan konsentrasi asam karbonatnya terhadap ion bikarbonat adalah 1 banding 42 jawabannya. Karena berarti di sini karena berhubung lebih banyaknya asam bikarbonat yang bersifat basa konjugasinya, maka ya wajar pH-nya sedikit basah dibandingin sama asam karbonat. Asam karbonat itu lemah. Terkecuali kalau misalkan ini si asam lemahnya si asam lemahnya tersendiri itu lebih strong, maka pH-nya H+ ini akan naik dan pH-nya akan turun. Mungkin bisa mendekati asam lemah. Seperti itu ya. Oke, jadi konsentrasi asam banding konsentrasi garam adalah 1 banding 42. Ya, berarti kunci jawabannya nggak sesuai ya. 42 banding 100. Ya, sebenarnya sih bisa. Cuman kalau secara angka ini 0,42 ya kan. 42 banding 100. Sedangkan kalau 1 dibagi 42 berapa coba? 1 dibagi 42. Jawabannya begini. 0,024. Ternyata nggak sesuai kan? Ya udah. Oke, jadi itu sebagai pembahasan terakhir untuk uji kompetensi bab 8 terkait dengan bab larutan penyangga atau buffer ya. Oke, yang terdiri dari asam dan basa ya. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan mulai dari dasar teorinya dari larutan penyangga apakah bisa atau tidak, terus sama perhitungan pH-nya terkait soal larutan penyangga, even though dia larutan yang versi dasarnya banget ataupun yang versi udah rincinya ya. Mungkin kalau misalkan apakah nanti ini mungkin ada soal yang lebih complicated lagi, ya bisa aja. Karena kasusnya misal kita mereaksikan sesuatu tapi di awalnya udah ada nih. Nah, itu bisa jadi ya. Oke. Udah segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co. Dan jangan lupa di like dan di share jika ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.